Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Para ibu, para bapak, para hadirin yang saya hormati, tiada kata yang patut kita ucap di saat bahagia ini kecuali ucapan syukur alhamdulillah bahwa kita semua dalam keadaan sihah walafiah, tiada kekurangan suatu apapun sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah selama Ramadan ini. Untuk itu maka kita berharap semoga amalan kita selama sebulan suntuk ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang lampau. Sebab kita ingat akan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan kesungguhan hati, semata hanya karena Allah, maka dosa-dosa yang lampau diampuni. Itulah harapan kita. Dengan demikian, maka kita berharap seusai Ramadan nanti kita dicetak menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sesuai dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Timbul tanda tanya, mengapa? Apakah benar bahwa amalan selama Ramadan itu bisa merubah status mental kita menjadi muttaqin? Insya Allah bisa. Sebab apa? Kita selama sebulan suntuk itu latihan menahan diri. Contoh misalnya di atas meja ada makanan. Makanan itu kan halal buat kita, ya. Tapi kita tidak berani menjamah. Mengapa? Karena puasa. Istri kita kan halal. Wong istri kita sendiri. Tapi mengapa kita tidak mau menjamah selama Ramadan? Di siang hari maksud saya. Karena puasa. Nah, kalau barang halal bisa kita cegah seperti itu karena puasa, maka tidak mungkin kita akan mendekati pada hal-hal yang haram.
Inilah kehebatan puasa. Dengan puasa selama Ramadan itu kita dicetak menjadi muttaqin. Para bapak, maka yang penting amalan selama Ramadan itu mari kita pertahankan. Upayakan suasana Ramadan ini kita bawa sampai nanti setelah Ramadan. Di bulan Ramadan kita bisa bangun pagi. Upayakan nanti setelah Ramadan ya tetap bangun pagi. Jangan begitu usai Ramadan, riyo kembali jadi bangsawan. Bangsane kang yawan. Ya. Anak-anak muda ini. Ada kesan seakan-akan ibadah itu hanya bulan Ramadan saja. Kan begitu ya. Bukan rahasia lagi kalau sudah hari raya, masjid-masjid sudah pada sepi. Ya. Rengang-rengang habis Isya terdengar ada orang baca Quran. Begitu selesai Ramadan, tidak ada lagi terdengar baca Quran. Jadi seakan-akan kesannya itu hanya Ramadan saja. Lah ini tidak benar. Mari suasana Ramadan itu terus kita bawa sampai nanti. Jadi kalau selama ini kita habis sholat Isya melakukan qiyamul lail, ya, entah habis Isya atau nanti tengah malam, maka seusai Ramadan ya terus kita lakukan seperti itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai amalan tambahan bagimu agar kamu mendapat maqamam mahmuda. Perintah ini sifatnya umum. Tidak hanya Ramadan saja. Jadi seusai Ramadan pun kita terus melakukan. Konon menurut riwayat Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Walaupun beliau sakit. Walaupun dalam perjalanan. Konon pernah Rasulullah SAW melakukan sholat malam itu di atas onta, bayangkan. Jadi berkendara di atas onta itu sholat. Mari, ini buat apa ya, pengingat buat kita. Jangan tinggalkan sholat malam. Walaupun usai Ramadan nanti. Demikian pun baca Al-Quran. Selama Ramadan kita habiskan sampai 30 juz. Ya, kadang-kadang ada kesan kalau sudah terakhir belum selesai koyok-koyok. Wis kurang titik riyo ya durung khatam ya disebut wae, disebut padane koden wae. Padane garapan koden wae disebut ini. Notor-notor. Sing ngongkon ngono kuwi sapa? Tidak ada perintah harus khatam di bulan Ramadan, itu tidak ada. Ya walaupun tidak khatam tidak apa-apa, tapi terus berkelanjutan. Habis Ramadan terus kita menderas Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Kan gitu ya. Bacalah Al-Quran itu apa-apa yang mudah bagimu. Tidak bisa 30 juz, ya bisanya berapa? Juz 30 Pak, ya wis gak apa-apa. Balik. Usahakan setiap hari tidak lepas dari Al-Quran. Ini. Jangan sampai riyo tutup gak tahu ngaji mana. Ya, begitu posoan yang akan datang bingung, tutuk endi biyen rek ya mbok barang setahun. Jadi inilah kerutinan di dalam ibadah ini terus kita lakukan.
Begitupun sedekah. Di bulan Ramadan kita rajin sedekah. Nanti di luar Ramadan pun tetap kita lakukan. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, kan begitu. Di antara tanda iman itu ialah selalu infak. Baik di saat lapang maupun di saat sempit. Di saat lapang uang banyak, ya yang dikeluarkan banyak. Kalau di saat sempit, ya sedikit, tapi tetap saja. Ya, inilah harapan kita. Mudah-mudahan amalan selama Ramadan itu terus kita lakukan. Kerutinan di dalam ibadah inilah yang diistilahkan dengan dawam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fa wallahi la yamallu mau hatta tamallu, wa kana ahabbud dini ilaihi mada wa masahibu alaih." Rawahul Bukhari wa Muslim. Demi Allah, kata Nabi, Allah tidak bosan menerima amalanmu sehingga kamu sendiri yang bosan. Umumnya kita sendiri yang bosan ini. Allah tidak bosan. Lantas disambung dengan kalimat wa kana ahabbuddini ilahi mada wa masahibu alaih. Amalan agama yang dicintai, disenangi oleh Allah itu ialah yang dawam. Dawam niku napa? Berkesinambungan. Jangan nun sewu hangat-hangat tayayang. Nek poso koyok ya dak turu suwengi. Nggih, godhog kopi dicampur uyah ben iso mecicil. Ada apa kita memaksakan diri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diwaduli oleh istrinya Aisyah. Ya Rasulullah, saya punya teman. Teman saya itu kalau malam tidak tidur-tidur. Kalau ke masjid itu membawa setagen. Semerap setagen, Bu, nggih. Ikat pinggang. Loh, maksudnya apa? Kalau di masjid badannya itu diikat dengan tiang. Maksudnya supaya tidak tidur. Gimana komentar Rasulullah? Diwaduli seperti itu tidak lantas Nabi bagus ikuti ruwen, tidak. Justru Nabi mengatakan mah alaikum bima tutikun. Kok cara Jawa ngoten halah. Lah gitu ya. Halah lakonono agama iku sak kuwatmu bae. Lakukan amal ibadah itu sekuatmu saja. Jangan memaksakan diri sampai tidak tidur semalam. Lantas beliau mengucapkan kalimat tadi. Wa kana ahabbud dini ilahi mada wa masahibu alaih. Sesungguhnya Allah itu suka dengan orang yang dawam. Dawam itu apa? Amalannya rutin. Poso sembayang dalu, dak poso yo sembayang dalu. Ramadan baca Quran, di luar Ramadan yo baca Quran. Waktu Ramadan rajin sedekah, di luar Ramadan ya tetap sedekah. Lah itulah dawam namanya. Di lain hadis Nabi juga mengatakan wa'lamu anna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ketahuilah, sesungguhnya amalan agama yang dicintai oleh Allah itu yang dawam. Walaupun sedikit. Nah, ada kalimat wa in qalla. Walaupun sedikit. Nun sewu, jenengan maos Quran sak lempir. Lah mboten kathah nggih, wong sak lempir mawon. Tapi tiap hari itu lebih baik.
Ketimbang kita paksakan 30 juz harus khatam, tapi mari tutup yayan. Loh, dak dawam niku nami. Monggo kita lampai amal ibadah niku sarana dawam. Artinya berkesinambungan walaupun sederhana. Tidak berhenti selamanya. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, insya Allah kita bakal menjadi orang yang istiqomah. Apa istiqomah itu? Di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 disebutkan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah Tuhanku kemudian dipertahankan selamanya kokoh, maka malaikat turun kepadanya seraya mengatakan, jangan takut, jangan susah. Gembirakan hatimu dengan sorga yang dijanjikan. Jadi maknanya orang yang istiqomah itu mendapat hiburan dari malaikat. Malaikat memberikan hiburan, jangan takut kamu, jangan susah, gembirakan hatimu. Yang jadi pertanyaan, kapan Pak malaikat itu turun? Malaikat turun kepada orang yang istiqomah, memberikan hiburan itu kapan? Ada sementara mufassir mengartikan, menafsiri, turunnya malaikat itu di saat akhir hayat. Orang kalau sudah di akhir hayat ya, badan sudah loyo, adem, keringetnya sak jagung-jagung, mengkis. Di saat itulah malaikat turun. Ojo wedi kan. Jangan takut. Jangan susah. Gembirakan hatimu dengan surga yang dijanjikan. Lihat itu. Nah, makanya orang itu kalau diambang wafat ya, sakaratul maut itu melirik ke atas. Umumnya begitu ya. Orang yang istiqomah mendapat hiburan sehingga pada saat ajal tiba, dia menghadapi dengan jiwa yang tenang. Wajahnya semerengah, mesem. Pernah kita lihat ya? Orang yang meninggal dan orangnya baik. Itu wajahnya itu semerengah. Beda dengan orang kafir kufur, tidak pernah ingat Allah di saat akhir hayat, mengkerut wajahnya. Diliputi rasa ketakutan yang luar biasa. Ya kan? Pernah lihat kita. Wajahnya itu megilan. Tapi orang yang istiqomah mendapat hiburan. Sehingga tentram menghadapi kematian. Para ibu, para bapak, apa maknanya istiqomah itu? Kalau boleh saya gambarkan, istiqomah itu ibarat batu terjal yang ada di dalam lautan. Biar dihempas oleh gelombang badai, tetap di tempat, tidak berubah. Itulah istiqomah. Atau kalau boleh kita gambarkan, ibarat ikan di dalam laut. Walaupun dia dikelilingi oleh air asin, tapi dia sendiri tetap tawar. Tidak ada ceritanya. Ikan kok ikut asin gara-gara di lingkungan air asin. Tidak. Kecuali kalau sudah mati. Kalau sudah mati, baru ikut asin. Tapi selama dia masih hidup, di lingkungan air asin tidak ikut asin. Inilah gambaran orang istiqomah. Walaupun dia di lingkungan orang baik tetap baik, di lingkungan orang jahat tetap baik. Itulah orang istiqomah. Jadi tidak kenal waktu, tidak kenal lingkungan. Itulah orang istiqomah.
Di kota metropolitan yang begitu sibuk tetap ibadah. Di tengah laut, di pulau terpencil nggak ada orang, tetap ibadah. Di bulan Ramadan di kota Gresik yang memang orangnya agamis, tetap ibadah. Di tempat yang penuh dengan orang non-muslim, kafir, kufur, nggak ada yang ibadah, dia tetap ibadah. Itulah para ibu, para bapak, orang istiqomah. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita ini jadi orang yang istiqomah seperti itu. Dengan modal apa tadi? Dawam. Marilah kita lakukan ibadah itu secara dawam. Berkesinambungan. Walaupun sederhana. Terus tanpa henti. Inilah harapan kita para ibu, para bapak. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Para ibu, para bapak, akhir Ramadan seperti ini, umumnya yang terbayang apa, Pak? Terbayang posoe tariyoyoi. Nah, bukan rahasia lagi. Yang terbayang rio, ya, wis mari-mari rek suwene ya poso iki ya. Seakan-akan cepet-cepetan gitu ya. Apalagi orang Gresik terbayang Pasar Banjeng. Orang Hiri terbayang Malman Selawe, macem-macem ya. Kalau Dinggu Meno ya kolak ayam, wis macem-macem ya. Itu semua dalam rangka apa? Kesusu riyoyo kan gitu ya. Riyoyo menurut kita, wong Jawa gimana? Segalanya serba baru. Ya, saya jadi ingat zaman kecil dulu. Riyoyo dak ditukokno penganggo anyar ngamuk. Pak, Bu, kabeh arek klambi anyar lah, aku dak ajik klambi anyar diguyu-guyu. Mesti kepengin anyar lah ngoten Bu nggih. Ibu-ibu nggih ngoten nggih. Prabot anyar, toples anyar. Waduh, sembarang kalir gawe roti werna songo. Nggih. Apa maneh wong Gresik apa bae ya maju mangsa. Nek dak riyoyo ku rasane riyoyo dak goreng kopi ngadep meja dak ana jajane tung. Rasane koyo susah ngono nek riyoyo dak duwe apa. Para ibu, para bapak, ada sebuah ahli hikmah mengatakan laisal aid liman labisal jadi. Innamal aid liman ta'atuhu tazid. Ini bukan hadis, Pak. Umum orang mengatakan ini hadis, padahal bukan. Ini hanya kata-kata mutiara. Tapi ini baik sebagai nasihat buat kita. Idul Fitri itu bukanlah untuk orang yang berpakaian baru. Tapi Idul Fitri itu ialah untuk orang yang ketaatannya bertambah. Jadi kita jangan bangga kalau riyoyo hanya nganyari tok, nganyari kelambi, nganyari sepatu, nganyari anyar kabeh baru riyoyo temen iki rek. Padahal bukan itu ukurannya. Di sini dikatakan bahwa yang berhak berhari raya itu ialah orang yang ketaatannya bertambah. Sesuai dengan namanya, bulan apa di saat riyoyo itu? Syawal. Syawal itu apa? Dari kalimat sala yasulu syawalan, peningkatan. Apanya yang meningkat? Amal ibadah kita meningkat. Jadi kalau sebelum Ramadan kita tidak pernah komplit 5 waktu, sekarang sudah mulai komplit 5 waktu. Nggih. Dulu sebelum Ramadan kita selalu pelerokan sama tonggo. Dak wawu, ya. Mara tuwa masa mantu dak tahu akor. Jarene mara tuwa, mantu situk dak kena diatur. Jare mantune, wong mara tuwa situk nyerepet. Sing bener sing ngendi? Lah, mari
kita berikrar mari riyo wow. Ngaten nggih. Kita perbaiki selama Ramadan ini kita ditempa menjadi orang baik. Mari imbasnya nanti setelah Ramadan. Riyo iku peningkatan. Ya, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, anna ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu idzal taqaba'juhum bi ba'din yaumal 'id qalu taqabbalallahu minna wa minkum. Menurut hadis ini dikatakan bahwa dulu di zaman Rasulullah itu kalau saat Idul Fitri kemudian ketemu sesama teman saling mendoakan. Napa dongane? Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Semoga Allah menerima amalan kami dan juga menerima amalan kami. Pak, kadang-kadang kok mboten ngoten, Pak. Enten sing minal aizin wal faizin niku mau napa maksude? Minal aizin wal faizin. Artinya, semoga kita termasuk orang yang kembali dan termasuk orang yang menang. Kembali nopo? Kembali ke alam fitrah. Sebab Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lah ngaten nggih. Ada di lain hadis menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin wulidat ummu. Mirip ini artinya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan kesungguhan hati, dikembalikan seperti bayi yang baru lahir. Nah inilah yang dimaksud kembali itu ndak punya dosa. Koyok bayi kawit lahir. Nah kita kepingin seperti itu. Maka lantas kita mengucapkan minal aizin wal faizin. Itu alasannya. Ya. Jadi para bapak yang penting di saat hari raya nanti kewajiban kita jangan dilupakan. Napa niku? Malam Id jangan dilupakan mengeluarkan zakatul fitrah. Ada keterangan an Ibn Abbas qal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratal lisa'im minallawi warrafas wa tu'matal lil masakin. Rasulullah bersabda, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah mewajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Untuk apa? Tuhratal lisa'im. Untuk membersihkan orang yang puasa. Membersihkan apa Pak? Wong poso kok dibersihkan? Minallawi warrafas. Dari lahun. Napa lahun? Main-main. Poso tapi senengane perbuatan-perbuatan yang sifatnya hanya main-main. Sia-sia. Itu lahun. Warrafas dan omong kotor. Nah wong poso dadakne meso. Ya, gara-gara dak disili wajan meso. Atau kadang-kadang rasan-rasan. Ning wis krungu tak kena. Apa? Iku lho pojok kampung pegatan. Ala yo ta. Ya pantes lah wong sing lanang dak tau diliweteno. Nah, poso ning. Poso ngrasani. Lah inilah yang dimaksud minallahi warrafas. Pembersihan dari kekotoran di waktu puasa itu dengan cara mengeluarkan zakatul fitrah. Zakat fitrah itu harus diselesaikan sebelum sholat Id. Wa man addaha qabla sholati faya zakatun makbulatun. Wa man addaha ba'da sholati faya sadaqatun minas sadaqah.
Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat id, maka itulah zakat yang diterima. Tapi kalau dikeluarkan setelahnya sholat id, maka itu hanyalah termasuk sedekah biasa. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, monggo direbut, ya jari wong Gresik. Direbut, jangan sampai kelewat waktu. Pak, ya nopo nek dalu niku udan deres, Pak. Udan deres aja ngedum repot. Ya diperuput manten sobu. Pokoknya jangan sampai kelewat sholat id. Makanya jangan sekali-kali zakat fitrah itu ditahan. Aja dibagi kabeh. Kok didol, digawe tuku semen, gawe bangun. Ndak boleh, Pak. Sebab kalimatnya itu tuhrotan lisoin waduk mata lil masakin. Untuk pembersih bagi orang yang puasa dan sebagai makanan buat orang fakir miskin. Berikan sebelum Idul Fitri. Ngaten nggih? Ndak boleh ditahan. Siapa fakir miskin itu? Menurut kaidah di dalam ilmu fikih, fakir itu orang yang tidak berpenghasilan. Ya cuko cacat, cuko pun sepuh, mboten saged nyambet jamel, tidak berpenghasilan. Itu fakir. Miskin apa? Orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup. Tukang labur misalnya, sehari dapat upah berapa? Paling 100. Malah nek si ajaran nek 50. Padahal anak 5. Ya apa caranya? Mangan kerupuk, totol sambel. Nah, inilah fakir miskin. Jadi zakat fitrah tidak boleh diberikan selain fakir miskin. Hanya untuk fakir miskin saja. Dan upayakan cari fakir miskin yang iffah. Napa iffah niku? Tahu harga diri, tahu malu. Boten sing suka ngeloyong niku, nggih sak mangke nek pun para kriya ngeten lak kadat yang ngedi. Haji jekate. Cek isu wis brang-obrak. Pak Haji jekate, belum tentu itu fakir miskin. Mungkin itu dari desa, ya, di desanya punya kebun, punya sapi, punya sawah, tapi perlu ke kota hanya untuk ngemis. Ada kan? Pengemis profesional. Nah, bukan itu sasarannya. Kita ini kadang-kadang ngarah gampang. Wis nek ana wong rene ya tak kekno, ngenteni. Gerujug-gerujug aji jekate dikekno. Salah sasaran itu. Cari orang kampungan, ya, cari yang iffah, yang tahu malu, tahu harga diri. Mau minta itu malu, padahal berhak. Nah, itu yang kita cari, kita ketuk rumahnya. Tok 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 tok. Wak Neng, apa nak niki? Zakat kula. Oh iya nak, ya suwun. Mau minta itu malu. Inilah sasaran yang tepat. Ya. Kemudian pagi-pagi kita berangkat ke tempat sholat id. Kalau tidak ada pandemi seperti ini, dianjurkan ke musola. Apa musola itu? Bukan langgar. Musola itu lapangan terbuka di luar kota. Jare wong Jawa biyen napa? Oro-oro. Ayo nang oro-oro, biasanya ngarane oro-oro ya. Itulah buktinya apa? Pada saat sholat id itu walaupun perempuan yang sedang menstruasi ikut. Berarti kan tidak di masjid. Ya. Jadi Nabi mengajak kita semua keluar kota untuk sholat id. Perempuan yang haid sekalipun boleh ikut, tapi tidak ikut sholat, hanya di belakang. Nah, tapi sekarang ini sedang pandemi. Kalau di lapangan terbuka ya sulit, Pak ya. Ya terpaksa kita di masjid.
Seperti kalau sedang hujan. Nah, hujan boleh ke masjid. Tapi kalau tidak hujan, tidak ada aral melintang, sebaiknya di lapangan terbuka. Kemudian ada anjuran berangkat ke tempat sholat Id itu waktu berangkat dan waktu pulang beda. Jadi misalnya berangkatnya lewat jalan besar, pulangnya lewat jalan kampung atau sebalik. Maksudnya apa sih Pak? Maksudnya supaya suasana hari raya itu menyebar. Tidak hanya saklutek ikut tok, bae sing rame lakono sepi. Nabi menganjurkan begitu. Berangkat dan pulang jalan lain. Ya. Kemudian dianjurkan sebelum berangkat sholat Id makan dulu. Beda dengan Idul Adha. Kali Idul Adha sebaiknya sholat Id dulu, pulang baru makan. Tapi kalau sholat Idul Fitri enggak. Justru sebelum berangkat makan dulu. Ya. Makanya ada orang bilang Idul Fitri itu artinya apa? Id itu artinya kembali, fitri itu dari kalimat futur, makan pagi. Idul Fitri artinya kembali makan pagi. Ada yang mengartikan begitu. Ya. Jadi para ibu, para bapak, demikianlah ya kajian kita sore ini. Kita hendaknya tetap melaksanakan ibadah. Apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan yang begitu menggebu, kita lanjutkan. Jangan sampai begitu masuk hari raya justru semuanya berhenti. Masjidnya sepi, sholat malam enggak, baca Quran enggak. Lah ini namanya enggak dakwah. Usahakan terus berkesinambungan, inilah namanya dakwah. Dengan demikian maka insya Allah kita dicetak menjadi muttaqin dan kita semua menjadi orang yang istiqomah. Kalau kita menjadi orang yang istiqomah maka dijamin lepas dari rasa susah, lepas dari rasa takut. Ya, sebab ada jaminan tadi orang yang istiqomah mendapatkan hiburan dari malaikat. Marilah kita akhiri sore ini dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita semuanya sehingga kita bisa istiqomah di dalam menjalankan agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana srif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.